Saiful Anam. Saya mahasiswa PPG Daljak tahun 2021 angkatan 1 dengan nomor peserta 201510177332 dan nomor induk mahasiswa PPG 20010102758 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktek pembelajaran, yaitu di kelas 3 dengan materi tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kedua dengan model pembelajaran yaitu problem based learning. Silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Mana kabar kalian hari ini? Mana sehat ya? Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan Pak Saiful pimpin, ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dah ya. Kegiatan berdoa sudah. Tadi Pak Saiful sudah tanyakan kalian tentang pakaian rapi, mandi, sarapan, ya. Kemudian untuk kegiatan kita selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, dalam mendengarkan lagu Indonesia Raya, sikap kalian harus sikap sempurna, ya.
Nah, sikap sempurna itu gimana? Duduk yang rapi, ya, badannya tegak. Indonesia gimana, sudah terdengar semua di lagu kebangsaan kita, lagu Raya? Sudah. Sudah Pak Saiful memutar karena lagu Indonesia dan membangkitkan rasa nasionalisme itu mencintai bangsa Indonesia ini, ya. Oke, kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya. Nah, sebelum Pak Saiful menyampaikan materi yang selanjutnya, Pak Saiful ingin tanya kepada kalian, apakah kalian sudah absensi hari ini? Sudah. Sudah ya. Sudah absensi semua ya. Nah, coba kita cek dulu absensinya. Nah, nih absensinya untuk hari ini sudah masuk 17. Ya, 17 siswa. Nah, ini nanti untuk kegiatan kita ada pengumpulan tugas online dan juga soal evaluasi. Nanti di akhir Pak Saiful akan kalian soal evaluasi yang akan kalian kirim melalui Google Classroom. Saya ingin tanya kepada kalian, ya, silakan nanti dijawab. Apakah kalian masih ingat apa yang kalian pelajari kemarin? Ya. Kalian kemarin belajar tentang apa saja sih? Fotosintesis. Yang keempat, Lambang bilangan. Yang terakhir apa? Yang tidak tinggi. Oke, lagu tidak dinding, ya. Kelas 3A memang hebat semua, masih diingat pembelajaran yang kemarin. Oke, oke, lanjutkan ya. Untuk kegiatan kita selanjutnya, yaitu Pak Saiful ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Silakan mic-nya dimatikan saat Pak Saiful menjelaskan. Untuk pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan belajar tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang kedua. Ya. Terus kemudian muatan materi yang akan kita pelajari untuk hari ini, yaitu ada 2 nih, yaitu Bahasa Indonesia dan juga PPKN. Bahasa Indonesia akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi untuk bahasa Indonesia ini adalah melanjutkan untuk kegiatan kita yang kemarin, yaitu di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu PPKN. PPKN kita akan menjelaskan tentang apa sih? Yaitu kita akan menjelaskan tentang makna sila pertama Pancasila. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pagi hari ini, yaitu di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Ya, dan di sini ada tujuan pembelajaran untuk pagi hari, ada 6 tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini, yaitu yang nomor 1, nanti setelah mengamati gambar pada teks,
kalian dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, nanti setelah mengamati contoh, kalian dapat menyusun informasi lisan, tulis, atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Yang ketiga, yaitu setelah mengamati gambar atau video, nanti kalian dapat mengidentifikasi makna simbol sila-sila Pancasila itu dengan benar. Yang keempat, nanti setelah mengamati video atau gambar, nanti kalian dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila itu dengan benar. Yang kelima, itu setelah membaca bacaan, nanti kalian dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila. Yang pertama itu dengan benar. Dan yang terakhir, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu setelah mengamati contoh, nanti kalian dapat menceritakan pengalaman kalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Nah, kita lanjut. Nih, Pak Saiful punya dua pertanyaan ya. Nah, apa kalian tahu bagaimana cara ikan bergerak? Coba mic-nya dinyalakan. Berenang. Terus yang kedua, hewan aplikasi yang enggak dengan cara terbang. Yuk, coba. Satu. Burung. Kupu. Dua. Kapung. Lebah. Oke ya. Nah, ini yang kalian sebutkan hewan yang bergerak dengan cara kalian hebat sekali ya, meski kita masih belajar 2 hari dengan baru ini, tapi kalian ya kita lanjutkan. Saiful punya pas ya. Nah, sambil mengamati video ini, Pak Saiful misalnya mematikan mic-nya dulu. Ya. Oke, silakan mic-nya dimatikan dulu. Nanti kita mendengarkan atau menyimak video tentang ciri makhluk hidup. Nah, nanti di video ini Pak Saiful akan tanya kepada kalian ya. Jadi silakan kalian perhatikan video yang Pak Saiful tampilkan ini. Oke, siap ya? Ya. Oke, siap. Assalamualaikum adik-adik semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Video ini kita akan mengulas ciri-ciri makhluk hidup. Seperti apa ya contoh makhluk hidup itu? Tumbuhan merupakan contoh dari makhluk hidup. Bagaimana dengan meja, buku, dan gelas? Meja, buku, dan gelas termasuk golongan benda mati. Kita bukan contoh makhluk hidup. Semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dirinya dengan benda mati. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Yuk kita tanyakan pada kalian. Berdasarkan video yang sudah kalian amati, itu materi apa saja sih yang kalian dapatkan? Ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup apa saja contohnya?
Bergerak. Ya. Bagaimana sih cara kita untuk mengetahui bahwa Tuhan juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas? Sebelum kita bahas ke materi berikutnya atau ciri-ciri makhluk hidup lainnya, nih Pak Saiful sudah membagi kelompok kalian. Nah, untuk kelas kalian yang baru itu sudah Pak Saiful bagi menjadi 4 kelompok. Nah, oke Alicia, siap. Silakan. Bergerak makhluk hidup bergerak makhluk hidup bergerak makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Cara makhluk hidup bergerak beda-beda. Bergerak dengan berjalan, ikan bergerak dengan berenang, kupu-kupu bergerak dengan terbang. Oke. Terima kasih Alicia. Oke ya. Terima kasih ya Alicia. Sama-sama. Oke Asifah, silakan. Tumbuhan juga makhluk hidup, namun tumbuhan tidak bergerak berpindah tempat seperti hewan. Batang tumbuhan bergerak, tumbuh ke arah cahaya matahari. Akar tumbuh bergerak, tumbuh ke dalam tanah. Oke. Sudah, Kak. Ya, terima kasih Asifah Fadila. Teman kalian dari kelas 3A, hebat semua. Oke, untuk ciri makhluk hidup yang berikutnya di sini ada bernapas. Nah, makhluk hidup juga bernapas nih, ya. Bernapas artinya yaitu menghirup dan menghembuskan udara. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Jadi tidak semua makhluk hidup itu memiliki alat pernapasan yang sama, ya. Nah, contohnya di sini ada manusia, ya. Manusia, kucing, dan ayam itu bernapas dengan paru-paru. Nah, di akuarium ini ada ikan nih, ya. Ikan bernapas dengan insang. Terus kemudian ada lagi yang berbeda, yaitu belalang. Belalang bernapas dengan trakea. Meskipun semua tergolong dalam kategori hewan, tapi alat pernapasannya berbeda-beda. Nah, berikutnya, apakah tumbuhan juga bernapas? Ya, tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Nah, lubang kecil di daunnya itu namanya apa sih? Ya, lubang kecil yang ada di daun tumbuhan itu disebut dengan stomata. Ya, makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Nah, untuk kegiatan berikutnya di sini materinya adalah pertumbuhan. Nah, makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Batang tumbuh semakin tinggi dan jumlah daunnya juga semakin banyak. Itulah bukti bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Jadi, ketika kita menanam biji, maka jika kita lihat akan biji itu tumbuh, ya, tumbuh menjadi agak tinggi sampai berbuah. Nah, itu namanya dengan pertumbuhan. Oke, lanjut ya.
Nah, pertumbuhan selain dialami oleh tumbuhan, pertumbuhan juga dialami oleh manusia nih. Ketika kalian masih bayi, tubuh kalian tidak sebesar sekarang. Sekarang kalian kelas 3 sudah tinggi, ya. Nah, sebelumnya pasti kalian mengalami masa-masa fase bayi. Nah, bayi kalian masih pendek ya, mulai bayi, balita, anak-anak hingga dewasa. Nah, itu kalian akan mengalami pertumbuhan yang berbeda mulai dari tinggi badan, terus kemudian berat badan, nanti kalian akan bertambah. Oke ya, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup berupa berkembang biak. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda nih ya. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada yang bertelur ya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu adalah ayam, katak, dan cicak. Nah, terus contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan apa sih ya? Nah, umumnya hewan yang berkembang biak dan cara melahirkan itu memiliki makanan yang berupa tanaman. Contoh sapi, kambing, dan kuda dan sebagainya ya. Itu yang melahirkan. Nah, berikutnya ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu membutuhkan makanan. Tidak hanya manusia loh ya, ternyata yang membutuhkan makanan, tetapi hewan dan juga tumbuhan itu sama-sama membutuhkan makanan. Nah, manusia dapat memakan tumbuhan dan hewan jenis tertentu. Ada hewan yang makan tumbuhan seperti kambing, kuda, dan sapi. Ada hewan yang memakan hewan lain, misalnya cicak, elang, ular, dan singa. Ya, sapi ya, itu tadi yang makan tumbuhan. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri. Jadi tidak mencari ke tempat lain, tapi tumbuhan itu membuat makanannya sendiri, yaitu untuk membuat makanan sendiri, tumbuhan itu memerlukan air dan sinar matahari. Nah, untuk yang di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 kemarin sudah ada, yaitu tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, disebut dengan fotosintesis ya. Oke, kita lanjutkan ke materi kita yang berikutnya. Nah, diskusi kelompok tentang ciri makhluk hidup. Nah, di sini Pak Saiful tadi sudah membagi kelompok kalian menjadi 4 ya. Nah, fungsi dari kelompok kalian ini nanti yaitu berdiskusi tentang 4 pertanyaan yang Pak Saiful berikan kepada kalian. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu untuk kelompok 1. Untuk pertanyaan yang kedua itu untuk kelompok 2. Dan untuk pertanyaan yang ketiga itu untuk kelompok 3. Dan untuk pertanyaan yang keempat itu adalah untuk kelompok 4. Nada, silakan untuk mewakili kelompok 4. Apa yang terjadi jika daun putri malu disentuh? Apa? Menutup. Menentukan bunga daun. Ya, kan di sini kan daun yang disentuh ya. Ya, tapi ini bagus sudah menjawab, sudah berani untuk mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi diskusi kelompok yang ada di kelas kita. Terima kasih untuk Nada dan juga kelompok. Sekarang silakan disiapkan dulu, yaitu
bahan untuk percobaan. Nah, di sini Pak Saiful juga menyiapkan untuk bahan percobaannya nih. Yaitu yang pertama tanaman. Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini Pak Saiful punya tanaman yang ada di pot. Nih potnya. Nah, ini potnya bukan pot hasil beli loh ya. Ini pot hasil dari barang bekas, yaitu bekasnya cas. Jadi kalian bisa menggunakan pot yang bekas, barang bekas yang ada di rumah kalian juga. Nah, untuk materi kita untuk melakukan percobaan tentang pernapasan tumbuhan. Ini ada apakah tumbuhan juga bernapas? Balik ke yang tadi ya. Nah, untuk membuktikan bahwa tumbuhan itu bernapas, nanti kalian membutuhkan ini. Yang pertama, ya, pot dengan bunganya. Yang kedua, di sini Pak Saiful menyiapkan kantong plastik, ya. Nih kantong plastik. Nah, yang ketiga yaitu ini ada apa ini? Caranya bagaimana? Ini ada buatlah percobaan sebagai berikut, yaitu siapkan sebuah tanaman pada pot, lalu salah satu dahannya ditutup dengan plastik. Nah, di sini nanti caranya ini pilih berapa saja ya. Kalau sudah nanti dengan menggunakan plastik yang kalian siapkan. Kalau sudah nanti silakan ditali ya. Nah, untuk kegiatan berikutnya nanti kalian menuliskan laporan pengamatan tentang pernapasan tumbuhan. Nah, laporannya bagaimana cara mengerjakannya ya. Nih hasil pengamatannya tentang apa? Tentang tumbuhan. Nah, nanti silakan ditulis nama tumbuhannya tadi yang buat percobaan itu nama tumbuhannya apa ya. Terus kemudian hari tanggal pengamatan arum. Oke, arum sudah. Oke, terima kasih ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan menyimak video tentang makna sila pertama Pancasila. Nah, seperti biasa, ketika menyimak video tentang makna sila pertama Pancasila, itu nanti kalian harus mematikan kalian atau kalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kali ini kita lanjut ya untuk pembelajaran sesi kedua. Masih tetap sama, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Materi kali ini yang akan disampaikan adalah makna Pancasila sila pertama. Nah, kalian pasti sudah tahu sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila dilambangkan. Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Oke, Pak Saiful akan membacakan tentang pengamalan sila pertama Pancasila ya. Nah, di sini ada gambar burung Garuda merupakan lambang negara kita ya. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri.
sikap bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Lambang Pancasila terdapat pada perisai di dada burung Garuda. Nah, ini di tengah ini adalah perisai burung Garuda. Nah, di sini ada 5 sila Pancasila, mulai dari kepala banteng, terus kemudian bintang, pohon beringin, rantai, padi dan kapas. Nah, itu merupakan sila dari Pancasila. Nah, berikutnya, sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. 1, yaitu tidak membuang makanan yang sudah diambil. Jadi ketika kalian makan itu harus mengambil secukupnya, tidak boleh tersisa atau dibuang, ya. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Seperti di awal tadi Pak Saiful sudah menanyakan kepada kalian, apakah kalian sudah sarapan, apakah kalian sudah mandi. Itu cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan tubuh kita, ya. Terus yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang keempat yaitu menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bersyukur, yaitu yang kita lakukan. Kira-kira Pak Saiful ingin tanya kepada kalian, kalian sudah bersyukur belum dengan sesuai dengan sila pertama Pancasila? Sesuai dengan sila. Sudah. Apa yang kalian lakukan untuk bersyukur? Tidak membuang makanan. Mandi. Menjaga kesehatan tubuh. Nah, sekarang Pak Saiful ingin tanya kepada kalian. Nih, ada 4 pertanyaan. Silakan nanti dijawab ya. Ya. Nah, pertanyaan Ya. pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kalian sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup, yaitu apa saja? Kembang biak. Tugas kalian soal evaluasi, ya. Nah, untuk link soal evaluasi tema 1, pembelajaran 2 ini nanti akan saya kirimkan di grup WhatsApp kita ya. Pak Saiful akan menyampaikan untuk mata yang berikutnya, yaitu tema 1, pembelajaran yang ketiga yaitu tentang makhluk hidup berkembang biak. Yang kedua ada pola irama, yang ketiga ada lambang bilangan. Sebelum kita mengakhiri untuk kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, Pak Saiful ingin menyampaikan kepada kalian, yaitu tetap kalian jaga kesehatan, ya. Jangan sampai kalian sakit, karena kalau sakit nanti kalian tidak akan semangat untuk belajar, ya. Nah, untuk menjaga kesehatan, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 1, memakai masker ketika kalian keluar rumah, ya. Yang kedua, yaitu mencuci tangan dengan sabun menggunakan air. Kegiatan pembelajaran kita di tema 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Mari kita berdoa agar
kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita selalu semangat dalam belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, saja pembelajaran kita pagi hari ini. Tetap semangat ya. Jangan lupa tetap patuh protokol kesehatan untuk menjaga agar kita tetap sehat ya. Nah, itu saja yang dapat Pak Saiful sampaikan. Ada kurang lebihnya Pak Saiful mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.